Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sini. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله, pada malam hari ini, malam Sabtu, kita berada di tanggal 3 Jumadil Ula dan telah masuk ke tanggal 4 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 2020. Di tahun Miladiyah atau Masehi, kita berada di akhir bulan atau di akhir tahun, yaitu di bulan Desember 2020. Nah, tidak asing bagi kita bahwa setiap di akhir tahunnya sudah menjadi kebiasaan bahkan tidak ketinggalan mereka dari kalangan kaum muslimin di akhir tahun yang biasa disebut dengan malam tahun baru, perpindahan tahun dari 2020 berpindah kepada 2021. Manusia hampir di seluruh dunia di malam, tepatnya malam tengah malam ya, jam 12 atau jam 00,
ya, menanti pergantian tahun. Namun tentunya barakallahu fikum, penting bagi kita untuk mengetahui hakikat dari perayaan tahun baru tersebut. Dari mana asalnya? Sehingga ketika seseorang telah mengetahui dari mana asal dari perayaan tahun baru ini, hakikat munculnya, kita akan bisa mengetahui apa hukum merayakan perayaan tersebut. Kalau kita melihat sejarah, barakallahu fikum, ini diperhatikan, catat baik-baik. Kenapa di sana, di sini sebagian? Ayo pindah di sebelah. Ini berat sebelah ini. Yang di sana. Hamdan sini. Ayo. Jelas. Nanti ada yang ambil di belakang ya, jangan terlalu ke belakang juga. Tetap diatur jaraknya, jangan terlalu jauh ke belakang. Sejarah perayaan tahun baru, kalau kita lihat, tahun baru pertama kali, ini tahun baru bukan Hijriah ya. Yang sekarang kita berada di tahun 1442 Hijriah. Ya. Tapi yang diinginkan di sini adalah tahun Miladiyah atau tahun Masehi. Yang sekarang kita berada di penghujung 2020. Akan berpindah ke 2021. Nah, di tahun Masehi ini pertama kali yang merayakannya pada tanggal 1 Januari itu terjadi pada 45 sebelum Masehi. 1 Januari 45 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, tanggal 1 Januari mereka sudah rayakan. Mereka sudah rayakan. Ya. Ya, ini tidak lama setelah, di sini nama orang kafir ya, Julius Kaisar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi perayaannya itu sebelum Masehi sudah ada. Dalam mendesain kalender baru ini, maka Julius Kaisar dibantu oleh, di sini namanya Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi perputaran matahari. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang Mesir. Jadi mereka melihat dengan perputaran matahari. Ya. Kalau Hijriah kan dari bulan ya. Dari bulan. Ini dari matahari. Revolusi matahari. Ya. Jadi 1 tahun penanggalan, 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 hari, dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi. Ya, sehingga tahun 46 sebelum Masehi itu dimulai pada tanggal 1 Januari. Maka Kaisar ini juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Nah, tidak lama sebelum Kaisar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, maka dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya. Ya, apa itu? Namanya tadi yaitu Julius atau Juli. Itu Juli dari namanya dia. Dari nama Julius.
Tadi siapa namanya? Julius siapa? Julius Caesar. Ya. Sebelum dia meninggal dia sudah rubah. Yang asalnya itu namanya bulan Quintilus dirubah menjadi namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar Agustus. Jadi jangan bangga kalau namanya Agustus ya. Wah, Agustus tahun kemerdekaan. Itu sebenarnya dari Kaisar pengganti Julius tadi. Ya. Yang asalnya namanya bulannya adalah Sextilis, kemudian diganti dengan nama Agustus. Nama pengganti Kaisar Julius. Julius bulan Juli ya. Nah, jadi penggantinya namanya siapa? Kaisar Agustus. Menjadi bulan Agustus. Nah, ini kisah sejarah kita ambil dari Wikipedia. Nah, sumbernya dari Wikipedia. Kalau kita melihat ya, adanya perayaan tahun baru Masehi ini dimulai dari orang-orang kafir dan sama sekali bukan dari Islam. Tidak ada sedikit pun dari Islam. Iya. Tidak ada sedikit pun dari Islam. Perayaan tahun baru ini terjadi pada pergantian tahun kalender Gregorian yang sejak dulu telah dirayakan oleh orang-orang kafir, bahkan sebelum Masehi. Kita sudah sebutkan tadi berapa? 45 tahun sebelum Masehi itu sudah dirayakan. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwan fillah wa akhwat fillah, dicatat baik-baik faedahnya sebagai bekal bagi kita pergantian tahun ini. Apa semestinya yang harus kita lakukan? Di sini insyaallah secara ringkas saya akan sebutkan beberapa kerusakan-kerusakan dalam perayaan tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, perayaan tahun baru Masehi. Jadi ada sekian banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Apakah itu kerusakan yang terjadi pada agama seseorang, pada akidahnya? Ya. Bahkan juga termasuk kerusakan yang terjadi pada dunianya, akhirat dan dunianya. Banyak kerusakan-kerusakan ketika seorang ikut merayakan perayaan tahun baru. Dicatat baik-baik. Yang pertama, kerusakan dalam perayaan tahun baru Masehi. Yang pertama, merayakan tahun baru Masehi berarti merayakan Id. Perayaan Id itu artinya perayaan hari raya yang haram. Ini kerusakan yang pertama. Merayakan tahun baru Masehi berarti merayakan perayaan yang haram. Id atau perayaan yang haram. Di dalam Islam, kaum muslimin itu hanya mempunyai 2 perayaan besar. Ya. Ada tambahan 1, tapi itu perayaan tiap pekannya, yaitu hari Jumat. Namun dalam setiap tahunnya yang terus berulang dan berulang, karena perayaan itu adalah sesuatu yang berulang, itu kita hanya memiliki 2 perayaan hari raya. Ya. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana li ahli al-jahiliyyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala
kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yaumal adha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, orang-orang jahiliyah dahulu itu memiliki 2 hari raya, 2 hari yang disebut hari Nairuz dan hari Mihrajan, yang mereka dalam setiap tahun 2 hari ini mereka bersenang-senang ketika itu. Ini hari rayanya apa? Orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki 2 hari untuk bersenang-senang di dalamnya, yaitu hari Nairuz dan Mihrajan. Ya. 2 hari yang kalian bersenang-senang dengannya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari itu. 2 hari raya. Apa itu? Yaitu hari raya Idul Fitr, yaitu hari raya setelah Ramadan, 1 Syawal. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha disebut dengan Idul Qurban dan juga disebut dengan Idul Akbar. Ya, hari raya yang besar. Ya. Jadi kalau dari sisi hari, sebenarnya Idul Adha itu lebih besar karena dia bukan hanya 1 hari. Idul Fitri hanya 1 hari ya. Ya. Seorang hari raya di hari Idul Fitr itu hanya 1 hari di tanggal 1 Syawal. Tetapi hari raya Idul Adha, Idul Qurban itu 1 hari di tanggal 10 ditambah 3 hari setelahnya. Apa itu? Tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Haram untuk melakukan puasa pada hari tersebut karena hari raya. Hari untuk menyembelih, makan-makan, bersenang-senang, bergembira. Ya, sehingga Idul Adha itu juga disebut dengan Idul Akbar. Bisa dipahami? Jadi kita hanya punya 2 hari raya. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat setiap tahunnya. Ada hari raya tiap pekannya. Itu setiap hari Jumat. Ya, hari Jumat itu hari raya tiap pekan. Hari Jumat. Adapun dalam setahun itu hanya ada 2. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi perhatikan barakallahu fikum, kita hanya punya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itu muncul berbagai perayaan yang dirayakan di tengah kaum muslimin, dan itu muncul setelah berlalunya 3 generasi terbaik. Nah, ada perayaan yang dimaksudkan untuk ibadah atau sekedar meniru-niru orang kafir. Di antaranya adalah perayaan tahun baru Masehi. Ini perayaan adalah bentuk tasyabuh bil kufar, dan ini kita akan sebutkan nanti. Ini kerusakan yang lain dari perayaan tahun baru adalah tasyabuh. Kita akan sebutkan. Jadi perayaan ini termasuk perayaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan sebagai perayaan yang bukan bagian dari Islam. Iya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di zaman jahiliyah dahulu ketika mereka punya 2 hari raya yang bersenang-senang dengannya, maka Islam datang mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah lil-Buhuth Al-Ilmiyah wal-Ifta, yaitu Komisi Fatwa
di Saudi Arabia yang waktu itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah mengatakan yang disebut Eid atau hari perayaan secara istilah adalah semua bentuk perkumpulan yang berulang secara berulang-ulang. Apakah itu tahunan, bulanan, pekanan, atau yang semisalnya. Jadi di dalam Eid, perayaan itu terkumpul beberapa hal. Yang pertama, hari yang berulang seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Jumat. Ini hari yang berulang. Yang kedua, berkumpulnya banyak orang pada hari tersebut. Ya. Orang kalau Lebaran banyak orangnya. Ya, kecuali Idul Fitri kemarin, ya, di awal tahun. Bulan berapa kemarin Lebaran? Di masa-masa corona, ya. Subhanallah. Nah, kita masing-masing Lebaran di rumah. Jadi banyak imam waktu itu. Ya, Lebaran bersama keluarga. Karena memang itu menjadi himbauan pemerintah untuk menjaga, memutus penyebaran virus corona lebih meluas. Nah, masing-masing Lebaran di rumah. Ya. Namun secara umum bahwa hari raya itu adalah tempat berkumpulnya banyak manusia. Yang ketiga, berbagai aktivitas yang dilakukan pada hari itu adalah kebaikan. Apakah itu ibadah atau sesuatu yang hukumnya mubah. Makan, iya. Minuman yang halal. Ya. Nah, jangan sampai Lebaran tidak mau makan. Tanpa berlebihan tentunya. Maka ini kerusakan yang pertama, ya. Kerusakan yang pertama, bahwa merayakan tahun baru Masehi ini berarti merayakan perayaan yang haram. Karena itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Sebagaimana kita sebutkan, sejarah munculnya perayaan tahun baru ini ternyata itu dari orang-orang kafir. Ya. Nah, bukan dari Islam. Maka itu hukumnya haram. Walaupun hanya sekedar bakar-bakar ikan, mungkin orang begadang semalaman, ya. Namun waktu itu adalah dalam rangka menunggu pergantian tahun baru di malam itu, maka ini masuk di dalam merayakan perayaan tersebut. Ya. Atau mungkin sengaja dia begadang semalaman, belajar, menghafal, niatnya untuk menunggu pergantian tahun baru. Ini masuk. Ya. Perhatikan para santri. Ya. Nah. Yang kedua, kerusakan yang kedua. Kerusakan yang kedua. Merayakan tahun baru berarti tasyabbuh bil kuffar. Merayakan tahun baru berarti tasyabbuh bil kuffar, artinya meniru-niru orang kafir. Ini kerusakan yang kedua. Yang tak kalah besarnya kerusakan ini dari kerusakan yang pertama. Ya, bahwa merayakan tahun baru berarti tasyabbuh, meniru-niru orang kafir. Ya. Sejak dahulu kita belum lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mewanti-wanti, mengingatkan kepada umatnya, ya, bahwa akan datang nanti dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti jejaknya
orang Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani. Dan ini telah terjadi. Ya. Kaum muslimin mengikuti mereka, baik dalam berpakaian, akhlak, muamalah, dalam ibadah, perayaan-perayaan dan yang lainnya. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil qarni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in." Faqila ya Rasulullah, kafaris wal rum? Faqala wa minan nas illa ulaika. Wa ma lin nasu illa ulaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hasta itu ujung jari tengah dengan siku orang dewasa, satu hasta. Sehasta demi sehasta. Awalnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, kata Nabi. Lalu ada orang yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Apakah kaum muslimin yang mereka itu mengikuti orang-orang Persia dan Romawi? Yang mereka itu adalah orang-orang kafir, ya. Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Di dalam hadits yang lain, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadits yang sering kita dengarkan, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhra baddin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara? Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Jadi sedikit demi sedikit. Maksudnya begitu ya. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke lubang abdab. Abdab itu jenis biawak. Ya. Abdab. Mereka punya lubang. Lubangnya bagaimana besarnya? Besar atau kecil? Ya, supaya saja tidak bisa masuk di lubang itu. Kecil. Tapi kata Nabi, sampai-sampai ketika ya orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke lubang abwab, pasti kalian pun akan mengikutinya. Dalam keadaan, aduh, kecil ya lubangnya, tapi pokoknya masuk. Menunjukkan bahwa pasti kalian akan mengikutinya. Ya. Pasti kalian akan mengikutinya. Subhanallah, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW sangat jelas. Menunjukkan bahwa umat Islam itu pasti mereka akan mengikuti jejaknya orang-orang kafir. Sedikit demi sedikit. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Ini jelas. Tadi yang hadits yang pertama yang disebut siapa? Persia dan Romawi. Yang memang kebanyakan mereka Yahudi Nasrani. Nah sekarang lebih jelas disebutkan apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Faman. Lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya yang kalian ikuti itu adalah jejaknya, jalannya mereka. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang ad-dab, lubang biawak yang sangat kecil itu, kalian pasti ikut juga masuk ke dalamnya. Menunjukkan bahwa pasti kalian akan mengikuti jejaknya mereka. Dalam perayaan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam keyakinan.
dalam akhlak, dalam berpakaian, dalam model rambut, pasti kalian akan mengikuti mereka. Sedikit demi sedikit. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud dengan syibr itu artinya adalah sejengkal, syibr. Dan dira itu adalah hasta. Serta lubang bob, lubang hewan tanah yang penuh lika-liku, yang pokoknya dia berlubang di tanah itu belok-belok ya. Dia sejenis, sebenarnya bukan biawak ya, sejenis. Dia berlubang di tanah. Belok-belok ya, banyak tikungan. Ya. Ini adalah permisalan, kata beliau, permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani. Yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal kekufuran saja. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mukjizat. Ini tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau sebutkan ini adalah telah terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah terjadi. Salah satunya ini di akhir tahun yang sering dirayakan setiap tahunnya, itu ternyata bentuknya tasyabbuh bil kuffar. Seorang ketika ikut bakar-bakar ikan, bakar jagung, ikut begadang semalaman, menanti pergantian tahun itu tasyabbuh bil kuffar. Mengikuti jalannya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya itu sebenarnya. Belum lagi yang lainnya. Berbagai model pakaian ala barat. Wanita-wanita kaum muslimah meniru-niru pakaian mereka, wanita-wanita kafir. Ya, pakaian yang super ketat, pakaian yang belum jadi sebenarnya. Atau sengaja dirobek ya. Atau mungkin pakaian itu pakaian adiknya yang berumur beberapa tahun ya, dipakai oleh orang yang sudah berumur 20 tahun. Ya, ketat ya. Berpakaian tetapi telanjang. Ya. Cara berpakaian, cara berjalannya, model rambutnya. Ada model itu kayak sikat gigi di atas. Tapi sikat gigi yang besar ya. Bukan sikat gigi kayaknya, sikat WC ya. La ilaha illallah. Dikasih cat lagi, cat enggak puas dengan warna hitam, cat warna kuning. Emas. Dari jauh kelihatannya kuning. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda secara tegas melarang kita meniru-niru orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kira-kira kita bangga tidak jadi seorang muslim? Kita bangga seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Karena itu sudah menjadi tanda keselamatan. Baru tanda. Harus lebih dari itu, pelajari, amalkan syariatnya. Ya. Tapi kalau dikatakan kalian ini termasuk mereka orang kafir, mau tidak dikatakan seperti itu? Setiap kaum muslimin tidak akan mau. Ya kan?
Tapi lihat Nabi SAW tegas mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Sekadar menyerupai saja sudah dikatakan termasuk dari mereka. Bagaimana dengan masuk kepada agama mereka? Bagaimana dengan masuk ke agama mereka? Itu sudah jelas-jelas. Ini baru menyerupai. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita dilarang tasyabbuh kepada orang-orang kafir secara lahiriah saja? Secara lahiriah yang nampak, kenapa kita dilarang? Dengarkan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa. Juz 22 halaman 154 beliau mengatakan annal musyabahata fil umuri adh-dhahirati turitu tanafasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wal a'mali wa lihadza nuhina an musyabahatil kuffar. Keserupaan dalam perkara lahiriah itu satu yang nampak, bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Akhlak dan amalan. Oleh karena itu kita dilarang bertasyabbuh dengan orang kafir. Jadi yang lahiriah kita ikuti mereka itu akan berpengaruh dengan apa? Akan berpengaruh dengan akhlak dan amalan kita. Sangat berpengaruh. Di tempat yang lain beliau mengatakan, "Fa idza kana hadza fi tashabbuh bihim wa in kana min al-'adati fa kaifa tashabbuhu bihim fima huwa ablaghu min dzalika?" Jika dalam perkara adat itu artinya apa adat? Kebiasaan ya. Kebiasaan saja kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Maka bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu? Ini kebiasaan mereka saja kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Maka bagaimana dengan yang lebih dari itu? Apa jawabannya? Tentu lebih berbahaya lagi kan gitu. Lebih-lebih lagi tentunya. Dilarang. Nah, maka ikhwan ibn a'azakumullah menyerupai orang kafir, tasyabbuh ini terjadi dalam hal pakaian, penampilan dan kebiasaan. Tasyabbuh di sini diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim di 1 halaman 363. Ini baru 2. Kita sudah hampir masuk waktu. Dan insyaallah kita akan sebutkan 10 atau lebih dari itu. Tapi mungkin bersambung besok malam ya. Kalau kita paksakan nanti selesainya jam 12 malam ya. Nah, kita tambah lagi. Yang ketiga. Kerusakan yang ketiga. Merayakan tahun baru Masehi artinya mereka merekayasa amalan yang tanpa tuntunan di malam tahun baru. Merekayasa amalan yang tanpa tuntunan di malam tahun baru. Apa artinya rekayasa? Tipu-tipu ya? Tipuan, tipu-tipu. Ada orang bilang tipu-tipu Jo. Bahasa apa itu? Sepalut. Rekayasa. Jadi merekayasa amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW di malam tahun baru. Bagaimana bentuknya itu? Perhatikan. Jadi perhatikan ini. Kita sudah ketahui ya bahwa perayaan tahun baru ini berasal dari siapa? Kufar. Nah, bahkan itu muncul semenjak sebelum Masehi, 45 tahun sebelum Masehi. Ya. Namun sayangnya di antara orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin ada yang
mensyariatkan amalan-amalan tertentu pada malam pergantian tahun baru. Bagaimana bentuknya? Sebagian kaum muslimin bahkan mereka dari kalangan dai jadi-jadian. Apa yang dia katakan? Daripada waktu kaum muslimin sia-sia, mending malam tahun baru kita isi dengan zikir berjamaah. Daripada pergi ke bioskop, tempat-tempat kemaksiatan, ya kan? Mending kita di masjid kumpul, pakaian putih-putih, kopiah yang putih, zikir berjamaah. Ya, di masjid atau di lapangan. Katanya itu tentu lebih manfaat daripada menunggu pergantian tahun tanpa ada manfaatnya. Ya. Ujung-ujungnya menunggu juga pergantian tahun baru sebenarnya, tapi dimanfaatkan menurut sangkaan mereka, ya sesuatu yang bermanfaat lah. Zikir berjamaah, mengkhatamkan Al-Quran, ya, atau pengajian mungkin, ya, dari malam sampai jam 12. Kan itu ada manfaatnya. Daripada hanya putar musik, joget-joget, dansa sana, dansa sini, tarik sana, tarik sini, jungkir sana, jungkir sini, loncat sana, loncat sini, daripada, ya, daripada minum khamr, ya, mendingan kita zikir berjamaah, mendingan kita sebutkan ibadah, kan itu bermanfaat, kata mereka. Ingat, ini tentunya perkara yang sangat disayangkan sekali. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk kerusakan yang terjadi. Justru semakin menambah kerusakan. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ini artinya merekayasa amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunannya. Nah, seorang ketika melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semisal zikir jamaah, ya, atau amalan-amalan yang lainnya yang tidak dibangun di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tentu akan semakin menambah. Perayaan tahun baru sendiri itu bukan dari Islam. Lantas kenapa ditambah lagi ritual yang lain? Kan gitu. Sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Nabi SAW. Ya, apalagi ya malam itu menunggu pergantian tahun baru. Paling tidak setelah zikir jamaah lapar ya. Di situ ada yang petugas khusus bakar-bakar ikan, bakar jagung, ya, pokoknya bakar sate. Ya, ujung-ujungnya makan-makan juga. Mungkin di balik tabir sana juga ada bintang yang sudah sedia. Ya mungkin yang ini ustadznya tidak minum ya, tapi preman-preman yang ikut zikir jamaah, ya, mending sebentar. Ya, kan gitu ya. Nah, maka jika ada yang mengatakan daripada menunggu tahun baru diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, mending diisi dengan zikir. Yang penting kan niat kita baik, kan gitu. Yang penting niatnya baik, maka niat yang baik itu tidak akan merubah sesuatu itu menjadi baik. Coba perhatikan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu awal kali munculnya zikir bid'ah, zikir berjamaah di Basrah. Ya. Ketika mereka ditegur, bagaimana bentuk zikirnya? Mereka berzikir di masjid di Basrah waktu itu. Di zaman sahabat ini, waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pertama kali disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Saksikan. Maka beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya.
Tidak serta-merta beliau langsung mengatakan, kan saya juga sahabat. Beliau datang kepada orang yang lebih mulia dari beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikabarkan kepada beliau. Ya. Bentuk pikirnya seperti itu. Satu orang dipimpin jamaah yang lain. Ya, subhanallah, yang lainnya mengatakan subhanallah. Ya, dengan batu-batu berzikir sekian ratus kali. Alhamdulillah, seperti itu. Ya. Maka diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika diingkari bahwa ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, apa yang mereka katakan? Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Jadi niatnya baik. Jika berjamaah yang mereka buat itu, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, niatnya apa? Niatnya baik. Ma aradna ilal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridi lil khair lam yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau hanya sekedar niat itu tidak dapat. Ada orang mencuri, niatnya untuk menyumbang di masjid. Mencuri haram, tetap haram. Tidak dapat pahala. Korupsi, niatnya untuk fakir miskin, pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, ya, tetap haram. Tidak akan merubah niat itu. Niat yang baik tidak akan merubah sesuatu yang asalnya haram, sesuatu yang asalnya bid'ah, sesuatu yang asalnya syirik. Wa kam min muridil khairi lam yusibahu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun mereka tidak mendapatkannya. Jadi dalam melakukan sesuatu amalan, semata-mata niat yang baik itu tidak cukup. Tapi kita harus kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang, perayaan tahun baru ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tambah dengan amalan-amalan yang lainnya, itu justru semakin menambah kerusakan-kerusakan dari perayaan tersebut. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan besok malam. Masih kelanjutan dari pembahasan ini karena masih ada beberapa kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, tetap disiapkan buku tulisnya nanti kelanjutan dari pembahasan ini. Ya, dan ini sebagai bentuk pengingat bagi kita. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini barakallahu fikum bisa menambah wawasan kita dan pemahaman kita dengan pemahaman yang benar terkait tentang pergantian tahun ini. Ya mungkin tahun-tahun sebelumnya kita termasuk orang yang sibuk juga merayakan perayaan tersebut. Namun setelah kita mengetahui hakikat dari amalan tersebut, tentu ini yang sangat kita inginkan merubah kebiasaan yang jelek, merubah kebiasaan yang tadinya itu adalah tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, kembali kepada apa yang menjadi bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naktafi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah termasuk merayakan tahun baru apabila kita memakan sisa orang yang merayakan tahun baru pada pagi harinya? Apa ini yang sisa ini? Ikan bakarnya? Nah, kalau itu makanan
memang tujuannya adalah untuk menyambut datangnya tahun baru, maka akan ada nanti penjelasan berikutnya, itu termasuk perkara perayaan yang bid'ah. Ya kan? Masuk dalam perkara yang haram, perkara yang bid'ah, munkarah. Maka selamatnya kita tidak memakan makanan yang memang disiapkan untuk perayaan tersebut. Nah, insyaallah masih banyak makanan-makanan yang lain. Ya, mungkin makanan itu sisa. Yang namanya sisa mungkin tinggal tulang-tulangnya ya. Ya. Atau kepalanya, kulit-kulitnya. Ya. Isbiru ya ala sunnah. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.